Ini bisa jadi batu ukur bahwa sebenarnya orang tidak terlampau suka sebenarnya dengan Anies ataupun tidak terlampau memberikan dukungan politik kepada Anies. Ya karena memang kehebatan Anies selama ini karena ada partai-partai politik yang menyokong di belakangnya. Misalnya Anies itu bisa jadi gubernur Jakarta tentu karena sokongan politik PKS dan Gerindra. Kan ini kan untuk menguji sehebat apa sebenarnya Anies itu tanpa partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan wa afatwilah. Pada video kali ini kita akan mendengarkan salah satu analisa yang sangat menarik ya. Karena memang bisa dikatakan beberapa waktu belakangan ini banyak sekali anggapan kalau salah satu politisi yang sangat potensial untuk bisa maju dan menjadi presiden 2029 adalah salah satunya adalah Anies Baswedan. Karena menurut banyak orang, bahkan di media-media sosial ataupun di koran-koran, di majalah, dan juga keberhasilan Anies Baswedan dalam mendukung Pramono Anung dan Rano Karno menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu banyak anggapan yang mengatakan kalau Anies itu adalah salah satu politisi yang sangat paling besar mungkin saat ini ya. Nah, ada sebuah analisa yang sangat menarik yang dipaparkan oleh salah satu pengamat politik yang sangat terkenal di tanah air ya, yaitu Bung Adi Prayitno, yang menyebutkan ada beberapa tahapan yang kita harus ketahui sebagai salah satu modal atau salah satu nilai apakah memang Anies Baswedan ini diinginkan oleh publik atau tidak. Nah, analisanya ini sangat runut, sangat rapi, dan sangat masuk akal. Nah, mungkin video ini bisa dijadikan salah satu panduan atau mungkin salah satu pegangan kepada para anak abah dan juga mereka yang membenci Anies ya. Nah, dari paparan ini bisa dikatakan ya masuk akal dan memang pas untuk bisa kita jadikan acuan, bisa jadi analisa. Nah, bagaimana statement dari Bung Adi Prayitno ini? Mari kita simak videonya berikut ini. Karenanya Anies yang katanya punya nama besar, Anies yang katanya populer dan disukai oleh publik, terutama di kalangan pemilih Islam, batu ujinya adalah dengan cara mendirikan organisasi sosial yang tentu saja kalau betul ini Anies banyak pengikut dan banyak followernya, pastinya secara perlahan publik akan berbondong-bondong dan memberikan dukungan politiknya kepada Anies. Atau justru sebaliknya, ormas baru Anies ini ya nggak laku. Atau sebaliknya, ormas yang didirikan oleh Anies ini bisa jadi batu ukur bahwa sebenarnya orang tidak terlampau suka sebenarnya dengan Anies ataupun tidak terlampau memberikan dukungan politik kepada Anies. Ya karena memang kehebatan Anies selama ini karena ada partai-partai politik yang menyokong di belakangnya. Misalnya Anies itu bisa jadi gubernur Jakarta tentu karena sokongan politik PKS dan Gerindra. Jangan-jangan ketika Anies bikin ormas baru, tak lagi bersama PKS, tak lagi bersama dengan Gerindra, ya orang yang mau bergabung dengan Anies Baswedan di ormas barunya itu tidak ada. Kan ini kan untuk menguji sehebat apa sebenarnya Anies itu tanpa partai politik. Atau dengan ormas barunya Anies bisa menunjukkan bahwa Anies bisa eksis dan bisa hebat gitu ya. Tanpa misalnya PKB, tanpa juga PKS, dan tanpa Nasdem. Karena Anies selama ini dipersepsikan sebagai sosok yang kekuatannya melampaui partai-partai yang lain. Itulah yang saya sebut sebagai batu uji apakah betul Anies itu memang hebat sehingga pengikutnya yang katanya banyak itu kemudian mau bergabung dengan ormas yang dibentuk oleh Anies Baswedan nantinya. Atau jangan-jangan memang terkonfirmasi bahwa Anies itu hebat, elektabilitasnya tinggi, runner up di Pilpres itu karena mesin politik yang dimiliki oleh Nasdem, dimiliki oleh PKS, dan dimiliki oleh PKB. Oleh karena itu, ormas yang dibentuk oleh Anies tentu nantinya sebagai ukuran bagaimana kemurnian gerakan politik Anies Baswedan. Pihak-pihak yang selama ini menjadi orang memberikan dukungan politik kepada Anies bergabung di dalamnya. Inilah yang saya kira menjadi faktor kedua kenapa Anies itu menjadi penting untuk mendirikan ormas tertentu. Itu yang saya sebut sebagai uji materi kekuatan Anies Baswedan. Atau bisa saja ini juga menjadi pintu untuk melihat bahwa sebenarnya Anies itu bukan siapa-siapa tanpa adanya dukungan dari partai politik manapun. Tapi yang ketiga, kalau Anies memang sudah bikin ormas dan kemudian banyak jejaring yang dibangun, banyak anggota yang bergabung, bukan tidak mungkin jelang pemilu di 2029 Anies bisa mendeklarasikan ormas ini sebagai partai politik peserta pemilu.
Anies tinggal mengumpulkan resource, tinggal mengumpulkan mesin-mesin politik, tinggal mengajukan bagaimana Anies itu dengan ormas barunya terdaftar sebagai partai politik di Kemenkumham dan kemudian mendaftarkan diri ke KPU sebagai salah satu peserta pemilu di 2029. Itulah yang saya sebutkan, ini adalah bekal bagi Anies sekalipun tiket untuk maju di Pilpres 2029. Kalau partai baru, embrio dari ormas yang dibuat oleh Anies ini established, kemudian bisa ikut pemilu di 2029, ini adalah tiket yang mantap bagi Anies untuk bertanding dengan siapapun di Pilpres nantinya. Bisa bertanding melawan Prabowo, bisa bertanding melawan Gibran, bisa bertanding melawan AHY, bisa bertanding mungkin melawan Puan Maharani, atau siapapun nantinya yang bertanding di Pilpres. Artinya dengan ormas baru ini yang kemudian bertransformasi jadi partai politik, syaratnya bisa ikut pemilu, Anies itu bisa menantang siapapun calon-calon presiden di masa yang akan datang. Karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang baru, bahwa partai politik yang bisa ikut pemilu, baik dia nggak lolos ke parlemen atau baru ikut pemilu, atau mereka yang sudah lama lolos ke parlemen, boleh dia mencalonkan diri sebagai calon presiden. Mantap. Saya kira Anies kalau punya mimpi untuk menjadi pemimpin di Republik ini, merawat harapannya ingin jadi presiden di Republik ini, ormas saya kira menjadi pilihan rasional bagi Anies untuk mengukur bagaimana kekuatan politiknya. Ormas ini kemudian secara perlahan dijadikan partai politik kendaraan Anies untuk maju di Pilpres. Atau misalnya dengan ormas baru ini, Anies terus dijadikan sebagai tempat menunjukkan eksistensi dan kekuatan politiknya. Jejaring-jejaring politiknya terus dibina di mana-mana. Dan ini tentu bisa sebagai bergen kepada partai politik yang tidak punya figur di Pilpres sebagai pintu bagi Anies untuk mendapatkan dukungan dari partai. Ya, itulah analisa yang sangat luar biasa ya, yang menurut kami pengamatan ini bisa dikatakan sangat tajam dan juga sangat pas dengan kondisi pada saat ini. Karena memang Anies Baswedan ini bisa dikatakan belum teruji secara benar, secara murni, secara konkret di saat dirinya itu tidak dengan partai manapun. Benar kata Bung Adi Pray tadi yang mengatakan Anies Baswedan di saat menjadi gubernur, dirinya itu diusung oleh PKS dan Gerindra. Nah, kita tidak tahu apakah orang-orang pada saat itu memang murni cintanya kepada Anies Baswedan untuk menjadi gubernur, atau memang karena mesin politik dari PKS dan Gerindra ini sangat luar biasa, sehingga bisa menjadikan Anies Baswedan ini mengalahkan Ahok dan juga AHY pada saat itu ya. Begitu juga dengan Pilpres, pada saat Anies Baswedan ini sukses menjadi juara kedua dengan mengalahkan Ganjar Pranowo dari partai yang terbesar di tanah air ya, PDI Perjuangan, itu juga belum terbukti bahwa memang sosok Anies lah yang dipilih oleh 20% ya, 20% lebih itu, atau sekitar 40 juta masyarakat Indonesia yang memilih beliau. Atau jangan-jangan memang jumlah suara itu diperoleh jauh lebih besar dari sokongan partai PKB, Nasdem dan juga PKS. Jadi benar menurut kata Bung Adi Praetno, andaikan Anies ini mendirikan ormas dan berikutnya menjadi partai, bisa dilihat di sana memang para anak-anak Abah yang murni, para anak-anak Abah yang loyal, yang mereka tidak terafiliasi dengan PKS, Nasdem, ataupun PKB, ataupun Gerindra, atau mungkin Demokrat, tapi murni mereka memang menginginkan Anies sebagai calon presiden. Nah, jadi di sini bisa kita lihat memang Anies ini belum teruji di saat dia tampil secara mandiri, secara individu. Dan pembangunan ormas inilah yang bisa dilihat, yang bisa dinilai oleh masyarakat seberapa besar kekuatan dari Anies Baswedan ini. Apakah memang benar-benar mampu untuk membawa Anies Baswedan ini menjadi seorang presiden di tahun 2029, atau malah setelah mendirikan ormas dan akhirnya partai, malah perolehan suaranya ya tidak jauh berbeda dengan partai-partai baru seperti PSI, Partai Garuda yang lalu, atau Partai Buruh mungkin. Ya, jadi pembuktiannya nanti, andaikan memang Anies Baswedan ini mendirikan ormas, bisa dilihat seberapa banyak anak-anak Abah yang ada di tanah air ini. Nah, jadi itulah analisa yang menurut saya itu sangat mengagumkan, sangat tajam, sangat tepat ya. Karena memang tidak ada lagi cara lain untuk melihat bagaimana atau seberapa besar suara Anies Baswedan ini yang mendukung beliau di saat tidak punya siapa-siapa lagi, itu bisa dikatakan. Nah, gimana teman-teman semua? Apakah sesuai? Apakah setuju dengan apa yang dikatakan Adi Pray? Atau mungkin ada hal lain? Bisa tuliskan di kolom komentar ya.
Nah, jadi sampai di sini dulu IDN Project. Bila memang kami ada salah kata dan salah data, kami mohon maaf sebenarnya. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin menonton secara full, bisa langsung ke channelnya Adi Prayitno Official ya, yang ada di YouTube. Dia sudah membangun channel sendiri, dan ini kami ambil dari channelnya tersebut. Karena memang bisa dikatakan channelnya juga masih baru, jadi banyak sekali pengamatan-pengamatan atau analisa-analisa yang luar biasa di channel tersebut. Nah, sampai di sini IDN Project. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.